Aku mau share pengalaman behel gigi aku, baik ke dokter umum maupun dokter ortodonti. Jadi, pada video kali ini, kalian akan banyak sekali melihat progres gigi aku dari awal belum behel sampai dipasang behel. Ini adalah kondisi gigi aku sebelum dipasang behel, mungkin usia sekitar 20 atau 21 tahun. Aturan pertama menurut dokter gigi aku harus cabut gigi yang bawah dulu satu. Menurut dokter gigi aku itu yang depan lebih maju daripada yang atas, jadi yang bawah harus dibehel terlebih dahulu. Namun, gigi yang harus dicabut itu ada dua di bawah, yaitu gigi premolar kalau nggak salah, yaitu gigi yang ada di sebelah taring bagian bawah. Namun mencabut giginya tidak boleh bersamaan. Jadi setelah gigi yang satu dicabut, berikutnya gigi sebelahnya lagi dicabut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga gigi aku yang di bagian bawah telah tercabut dua. Begitu ya guys kira-kira aturannya terlebih dahulu. Tapi ingat ya guys, semua aturan yang tadi aku sebut akan berbeda dengan kondisi setiap pasien. Malah pada saat aku behel yang kedua di ortodonti, aku dipasang behel dulu baru dicabut. Sedangkan yang ini dicabut dulu baru behel. Jadi semua tergantung kepada kebijakan para dokter yang kalian datangi. Pertama, karet yang dipakai adalah power O, setelah itu akan ditarik dengan karet power chain. Kalian bisa lihat pergerakan gigiku mulai mundur ke belakang yang tariknya guys. Memang untuk yang atas tidak dipakaikan behel dulu, jadi tujuannya adalah untuk memundurkan posisi gigi yang bagian bawah. Jadi kita harus bersabar ya guys untuk dapat menunggu giginya mundur atau rapat sehingga tidak ada celah atau lubang lagi di kanan kiri. Aku lupa berapa lama yang dibutuhkan untuk dapat memundurkan dan merapatkan gigi bagian bawah, tapi yang jelas rasanya cukup lama ya guys. Habis ini kalian akan melihat bahwa gigi bagian bawah aku sudah mulai rapat. Dan ya, setelah gigi bagian bawah sudah mulai rapat, giliran gigi yang atas yang dipasang behel. Setiap kali pemasangan behel, semua dokter gigi awal-awal pasti akan memakai karet power O. Tujuannya adalah supaya gigi bisa beradaptasi. Setelah itu jika diperlukan tarikan yang lebih kuat, dokter bisa ganti ke power chain yang bentuknya elastik memanjang untuk menarik celah antar gigi atau mempercepat pergerakan gigi. Jadi awal pasang pakai karet O buat nahan kawat, lalu tahap selanjutnya bisa diganti sesuai kebutuhan. Kalau kalian tanya bagaimana rasanya itu seperti ngilu-ngilu gatel. Yang aku rasakan pada awal-awal pemasangan sekitar 1 minggu, rasanya gigi itu sakit untuk mengunyah makanan, jadi ngilu. Tapi ngilu-ngilunya itu ngilu gatel, seperti luka yang habis kering lalu pengen digaruk gitu, rasanya kayak gitu, tapi itu ada pada gigi. Tapi guys, tidak semenakutkan itu atau tidak semenyakitkan itu, karena pada saat sudah berlalu kita bisa memakan makanan seperti biasa kok guys. Pada intinya sakitnya itu cuma pada saat kita ganti kawat yang lebih tebal atau pergantian karet, karena di situ gigi kita mulai beradaptasi lagi guys. Intinya kalau kita sudah beradaptasi giginya, mau makan apa aja oke kok guys, asal jangan makan yang keras-keras atau yang ukurannya gede. Biasanya bracket yang besinya itu akan patah dan copot guys kalau kita makan makanan yang keras, tapi nggak sampai ketelan kok guys, jadi kita kerasa kalau copot itu. Dan yang paling penting kita harus menjaga kebersihan gigi pada saat dibehel. Nanti aku akan jelaskan macam-macam alat kebersihan gigi yang disarankan oleh dokternya. Hai semuanya, apa kabar? Perlu diketahui kalau behel aku yang pertama tidak pakai ronsen, tapi untuk yang kedua di ortodonti aku disuruh ronsen, cephalometric, dan panoramic. Oke guys, sekarang aku mau ngeliatin ke kalian posisi wajah aku dari tampak depan dan juga set of aku. Ini pada saat aku sudah behel yang kedua di spesialis ortodonti. Jadi guys, aku ini sudah behel yang kedua kali. Jadi yang pertama aku tidak menyelesaikan behel aku cabut paksa sendiri pakai gunting kuku. Lalu karena aku tidak pakai retainer, maka yang terjadi adalah gigi aku miring lagi guys dan bentuknya tidak karuan. Jadi aku memutuskan untuk behel yang kedua dan aku putuskan juga untuk menyelesaikan perawatan gigi aku, tapi aku memilih untuk melakukannya di perawatan spesialis ortodonti. Jadi itu tampak depan dan juga tampak samping. Oh ya guys, kalau kalian penasaran sama hasil gigi aku setelah behel di dokter gigi umum, hasilnya seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri kalau hasilnya itu rapi. Ini menurut aku ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau pasang di dokter gigi umum maupun ortodonti. Cuman kalau ada yang lebih profesional dan lebih spesifik ahlinya, lebih baik kita ke ortodonti. Kenapa? Karena kalau di ortodonti itu ada perhitungannya guys, ada matematikanya. Nah, ini adalah posisi gigi aku yang masih perawatan di dokter gigi umum. Nah, perlu diketahui ini belum selesai sebenarnya guys, jadi belum selesai aja udah kelihatan lumayan daripada yang sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri segimana berantakannya gigi aku sebelum dipakai behel. Pertama, posisi taring aku yang atas kiri lebih masuk ke dalam dibandingkan posisi taring di bagian bawah. Caranya adalah dilemi di bagian bawah lalu ditarik karet, jadi seperti itu guys. Dan akhirnya taring tersebut sudah ada pada posisinya, yaitu lebih ke depan daripada gigi taring yang bawah. Kedua, gigi aku yang bagian bawah itu berdempetan dan berjejal tidak rata. Namun setelah dibehel terlihat giginya sudah tidak berjejal lagi. Dan yang ketiga, yang paling ingin aku koreksi adalah gigi aku yang gingsul seperti ini. Bisa kalian lihat kalau giginya sangat berdempetan dan tidak ada ruang untuk gigi bergeser. Oleh sebab itu yang atas dicabut satu oleh dokternya. Dan ini adalah tahap behel aku dari bulan ke bulan aku foto dan aku dokumentasikan. Posisi gigi aku yang ada di bawah itu mulai perlahan-lahan naik ke atas ya guys. Jadi untuk behel pertama aku, total gigi yang dicabut itu ada 3, atas 1 dan bawah 2. Wajib dicabut karena kondisi gigi aku yang berdempetan dan tidak ada ruang. Ini adalah hasil akhir sebelum aku lepas sendiri behelnya. Hai guys, kali ini aku mau sharing tentang perbehelan dan rencana aku mau behel lagi di spesialis ortodonti. Jadi dulu aku pernah behel tapi nggak selesai karena pada saat itu tahun 2020 ada covid, terus aku susah menemui dokternya.
dan juga malas keluar, dan memutuskan untuk melepas sendiri, gak pakai retainer, gak bikin retainer karena gak selesai. Jadi udah akhirnya gigi aku tuh kayak balik lagi ke atas, kayak miring, terus sekarang agak tongos. Nah, jadi aku mau cerita dulu, sebelumnya aku tuh behel di dokter gigi umum. Tapi di dokter itu aku nggak disuruh ronsen dan juga nggak ada cetak gigi. Jadi pada saat kesana aku tuh langsung dilakukan pencabutan gigi sebanyak 3, satu di atas dan juga 2 di bawah kanan kiri. Posisi gigi aku dulu tuh sangat-sangat hancur seperti ini. Kondisi gigi aku tuh bingsung dan juga di sebelah bingsung itu agak ke belakang posisinya, jadi nekan lidah sehingga kalau ngomongnya susah. Selain itu kata dokter gigi bawah aku yang rahang bawah itu agak maju daripada depan. Jadi pada saat perawatan yang di behel tuh bawah dulu, dijaga dua. Lalu setelah itu yang atas. Nah, itu kan spill untuk biaya di dokter gigi umum. Jadi kalau aku kemana-mana selalu nota-nota aku simpannya, jadi masih ada. Bahkan karunnya kapan juga ada di sini. Jadi aku itu pertama kali behel di tahun 2018, berarti sekitar 7 tahun yang lalu. Ke dokter gigi umum itu satu rahang biayanya sebesar 2,5 juta. Berarti kalau atas bawah 2 rahang 5 juta. Tapi itu boleh dicicil. Nih aku kasih lihat notanya ya, kwitansinya ya. Jadi aku cicil sebesar 1,5 juta, lalu kemudian 1 juta. Terus ini yang untuk kwitansi untuk yang rahang atas, jadi bawah dulu baru atas. Nah, aku perawatan tuh sekitar 2 tahun, sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun, dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk kontrol pada saat itu, kalau aku nggak salah ingat ya, satu rahang 25.000, 2 rahang 50.000. Nah, pada saat COVID itu terakhir aku kesana dinaikkan sama dokternya, jadi 50.000 satu rahang, 2 rahang 100.000. Nah, setelah berlalu tahun 2020-an atau 2021 itu aku lepas sendiri, terus aku ngerasa kalau aku tuh kalau ngomong sama orang tuh gak pede, karena gigi aku ngerasa aku maju, terus aku senyum juga kurang mau asli. Jadi kalau aku tuh suka ada face gini sering, karena aku ngerasa kalau aku senyum apalagi nunjukin gigi aneh, serem. Jadi aku ngerasa ya udah mending aku behel lagi gitu rencananya. Jadi aku pergilah ke spesialis ortodonti di Sidoarjo. Aku nemu, aku udah nemu dulu sekarang ini ada di Sidoarjo. Dulu tuh taunya kalau ortodonti itu di Jember, sedangkan Jember tuh jauh 2 jam atau 2 jam setengah. Sudah makan waktu, terus makan biaya, makan energi juga ya. Jadi mending aku cari dokter gigi umum. Tapi sekarang sudah tahu, aku tetaplah ke sana. Aku konsultasi. Dan untuk konsultasi sih gratis ya. Aku disuruh ronsen dulu tadi. Dokternya tuh nggak bisa mastiin kayak dicoba berapa gimana, kecuali ada ronsennya. Nah, disuruh ronsen panoramik sama cephalometrik. Tapi di Situbondo cuma ada panoramik. Akhirnya disuruh lagi rekomendasikan ke Jember untuk yang cephalometrik. Jadi untuk panoramik dan cephalometrik aku datang ke Jember. Dan aku dengan ronsen dong ke Simalet. Parah. Aku ngerasa kayak gigi aku tuh maju banget mulai ini di depan kayak curut jadinya. Jadi aku ngerasa wah, kayaknya aku putusin untuk behel aja deh. Ini hasil panoramiknya. Kalau dari panoramik sih nggak terlalu kelihatan tongos ya, tapi kalau dari cephalometriknya kayak tongos banget. Karena aku pikir apa karena rahang aku gitu. Padahal nggak tahu ya, ini karena rahang apa karena gigi. Cuman aku lihat di TikTok tuh banyak kali orang yang dibehel yang tongos, akhirnya merubah struktur wajahnya jadi lebih bagus dan lebih percaya diri. Jadi aku merasa aku perlu juga sepertinya. Karena aku nggak pede gitu kalau senyum sama orang, ngomong sama orang, ketawa lagi nggak pede. Nah, untuk di spesialis foto ini, untuk behel nggak boleh atas aja. Padahal aku sudah bilang minta tolong atasnya aja dong, gitu. Karena yang masalah atasnya. Tapi dokter bilang nggak boleh atas bawah aja gitu. Jadi satu rahang itu pokoknya atas bawah tuh 7 juta. Ronsen biayanya terus pilih juga. Ini aku simpan juga nota pembayarannya. Panoramik itu 265, cephalometrik itu 350. Jadi totalnya 615.000. Tapi kalau ke BPJS bawa kartunya kita kena diskon potongan sebesar 10% di masing-masing foto. Jadi kena diskon sebesar 46.600. Dan biayanya yang aku keluarkan sekitar 568.400 rupiah. Lumayan kan, lumayan 40 ribuan. Untuk kontrol katanya per kontrol tuh 200.000. Jadi mungkin perlu disiapkan lah dana sekitar 10 juta mungkin ya, untuk semuanya gitu. Tapi sudah bonus scale sama cetak gigi. Kita lihat aja beberapa tahun ke depan. Tuh, jadi gigi depan aku tuh miring, bukan miring sih, lebih tepatnya ngangkat ini. Jadi kayak bener pede. Kita lihat nanti hasilnya sambil proses
bagaimana apakah dengan behel itu bisa mengubah struktur wajah jadi makin lebih cakep, karena beauty is pain, beauty is need money, and beauty is hard, need a sacrifice, pengorbanan yang besar untuk mendapatkan kecantikan yang paripurna. Oke guys, ini tapak depan, karena kalau dari depan sih seperti ini ya. Rentang aku copot behel sendiri itu sekitar 3 atau 4 tahun dan tanpa menggunakan retainer. Retainer itu adalah alat untuk membantu posisi giginya supaya nggak balik ke awal lagi guys. Jadi lambat laun gigi aku mulai berantakan lagi sih guys. Bisa dilihat ya, gigi aku itu kayak berantakan yang atas. Bahkan tiap kali aku nyoba pakai lipstick, selalu ada lipstick yang kena gigi. Padahal sebelumnya, pada saat aku masih behel yang pertama, gigi aku tuh masih rapi, masih tidak ada yang naik turun. Tapi kok setelah dibuka malah jadi gitu ya guys. Kalian bisa lihat kan? Nah makanya untuk perawatan behel aku yang kedua kali ini, aku mencoba di dokter gigi yang spesialis ortodonti. Oh ya guys, ini aku cari fotonya itu sebenarnya nggak bener-bener teliti. Jadi kalau kalian antusias, tolong kalian like atau kalian kasih tahu aku ya. Jadi aku bisa semangat lagi untuk mencari foto-foto lama aku dan aku akan buat perbandingan lagi. Dan terakhir, ini adalah kondisi gigi aku setelah aku sudah melakukan perawatan behel di ortodonti yang kedua kali guys. Gigi aku dicabut satu lagi di atas yang premolarnya. Setelah itu dipasangi behel dan jadi seperti ini guys. Dan sekarang ini masih tahap proses untuk menunggu hasil pemunduran giginya. Kalau kalian antusias untuk melihat hasilnya dan perkembangannya, tolong di like ya guys dan kasih tahu aku. Aku akan sangat berterima kasih. Dan yang terakhir banget, ini adalah kondisi gigi aku yang saat ini per hari ini ternyata udah mulai mundur dikit tariknya ya guys. Bisa dilihat ada celahnya. Proses aku behel yang kedua ini sudah memakan waktu sekitar bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulanan ya guys. Memang butuh waktu yang sangat panjang, kita harus bersabar. Sabar waktu, sabar tenaga, dan juga sabar duitnya. Bye bye guys, itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Yang kalian cari-cari mungkin lagi pengen pasang behel, kalian jangan ragu guys. Kalau ada dananya, ada keberaniannya, tinggal cus aja guys. Gak apa-apa kok guys, gak semenakutkan itu kok guys.